Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bertemu kembali ya dengan Pak Andi untuk pembelajaran multimedia interaktif. Ya, hari ini sehat-sehat semua ya teman-teman. Alhamdulillah sehat selalu, Pak. Sehat ya, tetap sehat, tetap semangat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Pak. Ya. Marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Dava sudah memimpin doa. Baik teman-teman, Pak Andi ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk daftar hadir atau presensi sudah Pak Andi upload di Google Classroom. Silahkan yang merasa belum mengisi daftar hadir atau belum presensi ya, silahkan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Sudah absen semua teman-teman? Siap, sudah, Pak. Sudah, oke. Pastinya ada yang sudah, ada juga yang belum. Oke, yang memang belum, Pak Andi tunggu. Silakan setelah kegiatan ini selesai, silakan langsung mengisi daftar hadir. Ya, baik teman-teman, di musim pandemik ini pesan Pak Andi masih sama ya, tetap jaga kesehatan, terapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang desain user interface. Kita akan belajar bagaimana merancang sebuah user interface yang baik. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, Bapak mau bertanya nih. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Coba ada yang bisa membantu Pak Andi nggak mereview materi minggu yang kemarin apa sih yang kita pelajari? Saya, Pak. Siapa? Sebutkan nama, nomor absennya, Mbak. Namanya Feliana Amanah Julianti. Ya. Absen 31. Oke, silakan Mbak Feli. Storyboard adalah visualisasi ide dari aplikasi yang akan dibangun, sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan juga visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek yang ditampilkan shoot by shoot yang biasa disebut dengan istilah scan. Unsur-unsur dalam storyboard. 1. Sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame. 2. Teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. 3. Narasi. Alasan menggunakan storyboard. 1. Storyboard harus dibuat sebelum tim membuat animasi. 2. Storyboard digunakan untuk mengingatkan animator. 3. Storyboard dibuat untuk memudahkan membaca cerita. Ya, sudah? Ya, betul ya. Minggu kemarin kita belajar tentang storyboard. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Feli, sudah direview ya. Apa itu storyboard, terus manfaat kita menggunakan storyboard itu apa ya. Jadi dari materi minggu kemarin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Siap tidak. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita mulai. Silakan perhatikan presentasi yang akan dibawakan sama Pak Andi. Materi sebelumnya sudah Pak Andi upload ya, udah Pak Andi share di Google Classroom. Silahkan bisa dibuka ya teman-teman. Sambil belajar kita sambil membuka materi yang sudah Pak Andi upload di Google Classroom. Oke, saya sharing dulu. Sebentar. Sudah kelihatan teman-teman? Siap, sudah. Sudah ya? Oke. Yang pertama, desain media interaktif, pertemuan ketiga. Dari kompetensi dasarnya dulu, menerapkan prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web. Terus membuat user interface menggunakan prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Terus kemudian indikatornya memahami prinsip desain user interface pada multimedia interaktif,
Terus kemudian membuat user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif. Terus tujuan pembelajaran ya. Setelah mempelajari bab ini, teman-teman diharapkan satu, memahami prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dengan benar. Yang kedua, membuat user interface menggunakan prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web menggunakan Adobe Flash CS3 dengan benar. Terus berikutnya user interface. Apa itu user interface? Ada yang tahu? Mas Dava mungkin ada yang bisa membantu saya? Mas Dava tahu user interface itu apa? User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Oke. Dalam kurung user. Ya, udah ya. Siap, Ya, Pak. betul ya. User interface itu adalah tampilan visual, betul sekali Mas Dava. Tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau dalam hal ini user ya sih. Jadi desain interface itu dapat digunakan sebagai pendukung kegiatan dengan tujuan utama adalah membuat efek secara sederhana. Ya, secara sederhana. Yang berikutnya ya, memberikan link pada tombol Adobe Flash. Ini yang akan kita pelajari ya. Kita akan belajar bagaimana cara memberikan sebuah link pada tombol Adobe Flash ya. Setelah sebelumnya membuat tombol pada Adobe Flash, selanjutnya membuat link pada Adobe Flash ya. Link ini berfungsi untuk menyambungkan antara satu skin dengan skin yang lain atau dari satu frame ke frame yang lain ya. Jadi ketika link itu diberikan kepada sebuah tombol ya, ketika ditekan tombol tersebut maka akan mengarah ke skin yang lain ya. Dan jangan salah, yang dimaksud link di sini bukan seperti link sebuah blog, tapi link di sini berisi kode atau script. Ya, itu yang perlu dipahami. Terus berikutnya yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah skin. Skin adalah bagian storyboard di Adobe Flash. Ya, jika kita ingin membuat animasi interaktif, kita perlu menggunakan skin. Fungsinya yaitu untuk membuat animasi per halaman. Jika kita mempunyai storyboard, maka kita mudah untuk membuat animasinya. Cara ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah penggunaan frame pada Adobe Flash, ya. Terus yang kedua itu adalah ActionScript, ya. ActionScript merupakan bahasa pemrograman yang bekerja di dalam Adobe Flash. Next, action frame atau action yang diberikan pada keyframe. Sebuah keyframe akan ditandai dengan huruf A bila pada keyframe tersebut terdapat sebuah action. Terus kemudian setelah selesai kita melakukan publish file Adobe Flash. Ya, caranya yang pertama buka Flash yang telah dibuka, ya, animasi.fla, terus kemudian klik menu file, terus public sting, ya, atau dengan cara Ctrl Shift F12 ya, maka akan muncul kotak dialog seperti pada gambar, ya kan? Terus kemudian berikan tanda centang pada jenis file yang akan yang diinginkan, ya. Jenis filenya akan kamu simpan apa? Terus kemudian ini penugasannya teman-teman, ya. Penugasannya silahkan setelah ini kalian buka Google Classroom, kemudian di situ sudah ada file yang Bapak upload, yaitu ada file yang Bapak upload di Google Classroom itu ada materi, ada LKPD, sama juga ada evaluasi. Ya, tugas kalian nanti setelah ini kalian langsung join atau buka Google Classroom, terus kemudian kerjakan LKPD 3 ya pada Google Classroom sesuai dengan petunjuknya. Ya, terus kemudian kalian juga silakan untuk evaluasi, kerjakan evaluasi pada Google Classroom, ya, sesuai dengan petunjuknya. Iya, terima kasih. Dari sini, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait materi yang sudah Pak Andi sampaikan. Silakan, saya buka sesi pertanyaan. Saya Pak. Oke, sebutkan nama Mas. Namanya Faizal, absen 10. Oke, silakan Mas Faizal. Pak Andi, saya Ya. mau bertanya, Ya. mengapa pengguna user interface sangat penting?
Oke, baik, pertanyaannya bagus banget Mas Faisal. Ya, mengapa antar muka pengguna atau user interface itu penting sih, Pak? Kenapa? Ya. Baik, user interface secara mendasar memiliki tujuan untuk membantu interaksi manusia dengan komputer, ya, atau bahasa kerennya itu mobile phone untuk melakukan input ya, baik itu memasukkan data ataupun memilih dan melihat output juga ya, yang melihat output juga. Jadi tantangan bagi seorang desainer program dalam mendesain sebuah user interface adalah untuk membuat sebuah program itu bisa mudah digunakan atau lebih efisiensi dalam berinteraksi dan menyenangkan pengguna. Begitu Mas Faisal, sudah jelas? Halo? Ya, jelas. Jelas ya Mas Faisal ya? Oke, Mas Faisal jelas. Terus ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Satu lagi lah. Saya, Pak. Oke, sebutkan nama sama nomor absen, Mbak. Nama saya Naika, absen 20. Oke, silahkan Mbak Neska. Kenapa gimana karakteristik user interface yang baik, Pak? Oke, Mbak Neska, bagus juga pertanyaannya ya. Ya, bagaimanakah sebuah karakteristik user interface yang baik, Pak? Ya, yang pertama, ya, jelas, harus memiliki kejelasan. Kenapa? Yaitu salah satu elemen penting dalam desain user interface. Ya. Yang kedua, singkat. Ya, singkat. Maksudnya gimana? Ya, singkat itu memiliki kejelasan. User interface juga harus memiliki penjelasan yang tidak terlalu panjang, penjelasan yang singkat. Terus kemudian familiar. Ya, membuat desain user interface secara simpel, intuitif, ya, itu bisa dimengerti dan mudah secara natural dan hanya dengan menggunakan program kita. Terus kemudian responsif, ya, user interface harus bisa bekerja dengan cepat karena jika aplikasi kita loadingnya lama, pasti akan membuat user kita akan malas menggunakannya. Begitu Mbak Neska, cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Halo? Siap, cukup, Pak. Cukup ya? Yang lain cukup? Cukup. Ya, kalau tidak ada, silakan teman-teman tugasnya buka Google Classroom. Silakan kerjakan, kemudian kirim kembali tugasnya ke Pak Andi ya, biar nanti bisa Pak Andi kasih nilai. Ya, untuk sesi web meeting pertama ini, ya Pak Andi tutup. Terus kemudian nanti silakan kita masuk lagi untuk web meeting kedua untuk kita mendengarkan refleksi. Teman-teman sudah dikerjakan tadi ya tugasnya di Google Classroom? Siap, sudah. Sudah dikirimkan juga ke Pak Andi? Siap, sudah. Sudah ya, tadi juga sudah Pak Andi cek, ada sebagian yang sudah, terus ada juga yang belum. Silahkan yang memang belum, Pak Andi tunggu untuk mengirimkan tugas ya. Secepatnya Pak Andi tunggu. Baik teman-teman, untuk kegiatan berikutnya, silahkan adakah yang mau mewakili untuk menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari dari pagi hari tadi sampai dengan siang hari ini, dari awal sampai dengan akhir. Silakan ada yang bisa mungkin membantu menyimpulkan. Siap, saya, Pak. Oke, sebutkan nama Mas. Siap, nama saya Dava Fauzia Rahman, nomor absen 06, Pak. Oke, silakan Mas Dava. Kita mulai mempelajari tentang user interface. Maksud dari user interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau dalam kurung user. Desain interface dapat digunakan sebagai pendukung kegiatan dengan tujuan utama membuat efek secara sederhana dan memberi link pada tombol di Adobe Flash. Setelah sebelumnya membuat tombol pada Adobe Flash, selanjutnya membuat link pada Adobe Flash. Link ini berfungsi untuk menyambungkan antara satu skin ke skin lain. Nomor satu, skin. Skin adalah bagian storyboard di Adobe Flash. Yang kedua, action script. Yeah. Action script
merupakan bahasa pemrograman yang bekerja dalam aplikasi Adobe Flash. Action script ini digunakan untuk membuat animasi atau interaksi. Adanya action script inilah yang menjadi kelebihan dari Adobe Flash dibandingkan dengan perangkat lunak animasi lain. Sekian, Pak. Sudah? Sudah, Siap, Mas? sudah. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk Mas Dava ya, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Bagus ya. Terima kasih Mas Dava sudah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, ada pertanyaan teman-teman mungkin? Dari sini ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Yang lain cukup? Oke, ya terima kasih ya. Cukup ya berarti ya, nggak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya Pak Andi mau menyampaikan materi untuk minggu depan ya. Materi untuk minggu depan ya, kita akan belajar tentang bagaimana menerapkan sebuah prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Jadi kita akan belajar bagaimana mengoperasikan aplikasi pada multimedia interaktif. Itu yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa Pak Andi sampaikan ya. Bapak berpesan untuk semuanya ya, jaga kesehatan, terapkan 3M ya, selalu berpikir positif karena dengan berpikir positif kita akan bisa membuat sebuah imunitas dalam tubuh kita untuk bisa melawan berbagai macam penyakit. Ya, sebelum kita tutup, silakan pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, Pak. Marilah kita menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini agar ilmu yang kita dapat dari awal kita memulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran kali ini dapat bermanfaat di masa depan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, saya Pak Andi minta maaf kalau mungkin ada kekurangan selama penyampaian pembelajaran pagi hari ini. Ya, Pak Andi tutup. Sekian, terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.